Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya Daniel Irot, senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat ini, kalau ada pertanyaan, kebiasaan-kebiasaan apa yang dimiliki oleh pasangan yang berbahagia? Nah, saudara, memang harapan daripada kita semua, kita membangun pernikahan yang berbahagia, pernikahan yang satu kali untuk selama-lamanya. Karena kalau pernikahan itu gagal, terjadi perceraian atau ketidakbahagiaan, saudara, tentu itu bukan kehendak Tuhan untuk kita mengalami hal seperti itu. Tuhan menghendaki kita boleh memiliki kebahagiaan yang berbahagia, memuliakan Tuhan. Nah, kita akan melihat kebiasaan-kebiasaan pasangan berbahagia, saudara-saudara sekalian. Kebiasaan yang kita bisa lakukan adalah bertanya pertanyaan-pertanyaan ya kepada pasangan kita. Eh, Intinya adalah ingin mengetahui isi hatinya, apa yang ada di dalam isi hatinya. Dulu waktu sebelum menikah, masih pacaran, kita rindu ingin mengenal pasangan kita, ingin tahu isi hatinya. Tapi setelah pernikahan, karena kesibukan, maka itu tidak dilakukan lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah sangat baik kalau kita boleh bertanya, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang terjadi. Saya ingin tahu apa pendapatmu tentang hal ini. Jadi kita bisa bertanya pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin mengetahui isi hati pasangan kita. Kebiasaan yang lain adalah memberi perhatian kepada permintaan-permintaan pasangan. Jadi kalau pasangan ingin, ini ada di ini ada satu clips yang bagus, ya dia ingin menunjukkan sesuatu di klip pendek, film pendek di HP, di WA, ya sangat baik kalau saya boleh memperhatikan pasangan melihat bersama-sama, ya. Atau lihat pemandangan bagus di luar jendela. Saya memperhatikan permintaan itu dan melihat sebentar saja. Hanya itu saja. Nah, ternyata memang pernikahan-pernikahan dari orang-orang yang berhasil itu adalah mereka yang bisa memberikan perhatian, memperhatikan perhatian yang diminta oleh pasangan itu 86% ya, mereka mereka memperhatikan permintaan-permintaan dari pasangan itu ya. Jadi hal-hal kecil tetapi kita memperhatikan apa yang diminta karena itu suatu permintaan untuk ada koneksi ya. Kebiasaan yang lain lagi adalah mengekspresikan kasih sayang dan penghargaan. Ya, kita mengatakan aku cinta padamu, aku terima kasih sudah membantu. Terima kasih sudah mencucikan piring, terima kasih sudah menjaga anak-anak, merawat dan mengajar. Dan kita memberikan penghargaan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pasangan. Berikutnya adalah belajar punya pikiran positif terhadap pasangan. Ya, kita memperhatikan eh, hal-hal yang baik dari pasangan. Pasangan-pasangan yang gagal adalah pasangan yang tidak memperhatikan kebaikan-kebaikan pasangan 50% ya. 50% kebaikan pasangan terabaikan, tapi pasangan yang berhasil, yang bahagia itu adalah mereka yang bisa melihat hal-hal yang positif dari pasangannya ya, dan mengungkapkannya. Ya, misalnya hal-hal yang baik ya, pasangan sudah melayani kebutuhan-kebutuhan kita,
pasangan sudah memberikan hal-hal yang terbaik dalam dirinya, ya, sudah berusaha terbaik dalam usaha-usaha yang dia berikan. Nah, kemudian yang lain lagi adalah pasangan yang berbahagia itu bisa mengatur konflik. Nah, yang pasangan tidak berbahagia adalah pasangan yang tidak bisa mengatur konfliknya, ya. Jadi terjadi kritik, merendahkan, menghina, dan akhirnya ada kebencian. Nah, saudara, bagaimana mengatur konflik ini? Mengatur konflik ini ya, kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada emosi kita, apa yang sedang terjadi. Kita bisa memberikan nama terhadap emosi kita, ya, saya sedang marah. Apa yang terjadi karena hal seperti ini? Jadi kita belajar untuk mengekspresikan emosi dengan perkataan saya merasa, ya, saya merasa tidak senang karena eh, cuciannya belum dicuci. Nah, lalu setelah bisa mengekspresikan emosi yang negatif, harapkanlah, ya, tindakan-tindakan yang positif, ya, kebutuhan-kebutuhan yang positif yang kita inginkan itu kita utarakan. Ya, saudara sekalian. Jadi pentingnya kita belajar konflik ini adalah supaya melalui konflik itu ada mutual understanding, ada kita saling memahami satu dengan yang lain. Itu menjadi goal dari sebuah konflik, saudara sekalian, ya. Jadi konflik itu untuk kita boleh mengerti pasangan kita, apalagi ketika kita mau melibatkan Tuhan di dalam konflik itu, ya. Jadi Tuhan yang menjadi fokus konflik itu, kita mau memuliakan Tuhan, ya. Konflik itu kita mau untuk membangun relasi yang baik. Karena itu kita berani untuk melihat dulu kesalahan-kesalahan kita apa, lalu berani menegur kesalahan pasangan dengan baik supaya ada nantinya ada saling mengampuni satu dengan yang lain, ya, seperti Kristus telah mengampuni kita, ya. Nah, berikutnya adalah menghargai mimpi mas- masing-masing pasangan, ya. Jadi artinya saudara sekalian, setiap dari kita itu memiliki mimpi-mimpi, ya. Apakah mau punya usaha baru, mau melakukan pelayanan ini dan itu, menginginkan hal-hal yang ingin dikerjakan, ya. Seperti saya merindukan kalau Tuhan berkenan, saya merindukan ada sekolah keluarga yang di mana keluarga bisa diperlengkapi, ya. Sekolah itu menjadi bingkil, ya, bagi pasangan-pasangan yang ada masalah bisa terselesaikan persoalan-persoalannya, dan sekolah itu menjadi persiapan-persiapan buat pasangan untuk mempersiapkan dirinya masuk dalam pernikahan, atau juga sekolah itu menjadi tempat untuk orang-orang diperlengkapi untuk boleh melayani di pasangan-pasangan di gerejanya masing-masing. Nah, istri saya punya pengharapan memiliki kafe untuk nantinya tempat itu ada konselingnya. Ya, jadi siap. Mari kita menghargai mimpi masing-masing dari kita dan pasangan kita. Kemudian menciptakan waktu-waktu yang yang bermakna bersama-sama, ya. Saudara sekalian, tiap individu, ya, itu adalah seorang yang ingin hidupnya berarti, ya. Kita ini seperti filsuf, kita rindu, kita ada ini ada alasan kenapa saya ada. Ya, kita rindu keberadaan kita ini tidak sia-sia. Kita rindu kita ini bermakna. Nah, karena itu ya izinkan pasangan-pasangan itu boleh melakukan hal-hal yang bermakna masing-masing, ya, atau bersama-sama. Kalau itu memang
bisa. Tapi kalau bisa dia mau sendirian pun juga sangat baik. Artinya ketika ya seperti saya melakukan pengabaran Injil ya. Saya sangat senang menceritakan kabar baik supaya banyak orang diselamatkan karena keselamatan itu sudah Tuhan berikan lewat Allah yang menjadi manusia mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Setiap orang yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Nah, itu saya suka menceritakan kepada orang-orang yang saya temui. Nah, pasangan punya kerinduan hidup bermakna dengan caranya masing-masing ya. Kita saling menghargai. Nah, saudara, fondasinya itu adalah rasa percaya, trust, dan komitmen. Ya, kita ada trust sama pasangan kita ada percaya bahwa dia melakukan yang baik untuk kita, dia tidak akan mencelakai kita, dan komitmen. Ya, komitmen satu janji untuk sama-sama mewujudkan pernikahan ini sampai akhir, sampai Tuhan memisahkan. Ya, nah tambahan ya saya yang dari ChatGPT itu adalah Kristus itu menjadi fondasi kepercaya kita ya pada pasangan, pada Allah. Salib itu model komitmen, kita berani bayar harga di dalam membahagiakan pasangan kita, melayani pasangan kita, dan membangun pernikahan yang berbahagia. Injil adalah cara memandang pasangan kita. Ini menarik sekali. Terus kalau kita memandang pasangan dari Injil adalah Allah melihat pasangan kita itu adalah anaknya. Sehingga kalau kita menghargainya, kita menghargai Allah, ya, menghargai penciptanya, menghargai Bapaknya, ya. Allah Bapa adalah Bapaknya. Nah, Roh Kudus itu adalah kuasa untuk mempraktekkan apa yang kita pahami. Nah, inti materi ini saya ambil poin-poinnya saya ambil dari The Key Habits for Successful Relationships dari Dr. John Gottman dan Dr. Julie Gottman. Segala pujian bagi Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati.